Menabung adalah cara dasar di dalam pengelolaan keuangan. Tujuan menabung, yaitu menyiapkan pendanaan untuk masa depan. Tapi sayangnya, masih ada saja sekelompok orang yang kesulitan untuk menabung, padahal memiliki gaji atau penghasilan yang cukup, dan bahkan terbilang cukup besar. Akhirnya, menabung cuma menjadi resolusi keuangan setiap tahun dan tak pernah terwujud. Mari, hindari kesalahan yang sama pada waktu sebelumnya. Bulatkan niat dan mulailah menabung dengan baik dan benar di waktu yang akan datang agar masa depan keuangan lebih terjamin. Kesalahan dari banyak orang, dan mungkin termasuk kamu, adalah tidak menjadikan menabung sebagai prioritas pengeluaran, sehingga begitu tiap kali terima gaji atau mendapat penghasilan, yang diutamakan selalu belanja kebutuhan dan memenuhi keinginan. Saat di pertengahan bulan, gaji pun sudah habis, tidak punya sisa uang untuk ditabung, dan sisa uang hanya cukup untuk bertahan hidup sampai terima gaji di bulan berikutnya. Maka dari itu, di saat gaji sudah masuk ke rekening, segera sisihkan 10% atau lebih dari penghasilan guna untuk ditabung. Jangan menabung dengan menunggu sisa uang gaji, karena fakta umumnya tidak akan pernah ada sisa, dan keuangan justru terancam defisit karena terlalu boros dan akhirnya gagal menabung. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan menabung 10% dari gaji atau penghasilan. Gunakanlah metode menabung yang menurutmu mudah saja. Tidak memberatkan sistem keuangan, terutama buat yang gajinya pas-pasan. Bisa mulai menabung dengan nominal kecil saja atau uang receh. Misalnya dari nominal Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan seterusnya. Tabung di celengan, toples, atau wadah-wadah lain yang sekiranya tepat. Metode lainnya yang perlu kamu coba di rumah yaitu menabung menyesuaikan dengan tanggal. Maksudnya adalah nominal uang yang disimpan mengikuti tanggal, dan dimulai dari tanggal 30 atau 31 di setiap bulan. Contohnya, bulan Januari ada 31 hari. Tanggal 31 menabung Rp31.000, tanggal 30 sebesar Rp30.000, tanggal 29 menyisihkan Rp29.000, begitu seterusnya. Maka, total tabunganmu dalam sebulan kurang lebih mencapai Rp496.000. Dengan cara tersebut, lambat laun pasti akan menjadi kebiasaan. Yang mempunyai penghasilan setiap hari, kalian cocok menggunakan metode ini. Menabung di celengan, lemari, atau tempat lain di rumah memang lebih praktis, mudah dan sudah pasti bebas biaya administrasi. Tetapi perlu diperhatikan juga risikonya. Risiko maling, kebakaran, ataupun dipakai untuk belanja. Kamu siasati dengan membuka rekening tabungan khusus. Jadi, begitu uang terkumpul, langsung pindahkan ke rekening tabungan supaya lebih aman. Rekening tabungan khusus ini harus berbeda dengan rekening gaji, supaya dananya pun bersifat masing-masing. Bisa juga dari rekening gaji lalu ditransfer ke rekening tabungan sesuai alokasi menggunakan sistem auto. Jadi, kamu tidak akan lupa untuk menabung. Setiap tahun biasanya ada kenaikan gaji, bonus, ataupun tunjangan hari raya dari perusahaan. Jangan habiskan dana tersebut untuk berfoya-foya. Lebih baik ditabung agar cepat mencapai target atau tujuan keuanganmu. Misalnya tiap tahunnya gaji naik 5%. Dari yang sebelumnya alokasi tabungan 10%, ditambahkan menjadi 13% atau 15%. Dapat bonus dan THR dari kantor, masing-masing separuhnya disimpan ke tabungan. Separuhnya lagi bisa kamu gunakan untuk membayar hutang, membeli kebutuhan hari raya, acara makan keluarga, atau yang lainnya. Kebanyakan wishlist atau daftar barang yang ingin kamu beli bisa menjebakmu pada belanja konsumtif. Mau ini, mau itu, padahal tidaklah butuh, hanya sekedar ikut-ikutan, dan takut ketinggalan yang lain. Jadi kamu berambisi punya barang tersebut. Inilah yang sering membuat keuangan pontang-panting dan mengkis-mengkis. Bukannya untuk ditabung, malah uang dipakai untuk membiayai gengsi yang selangit. Untuk itu, singkirkan saja wishlist yang tidak penting. Belanja saja barang-barang yang memang sangat kamu butuhkan. Bijak di dalam menggunakan uang di masa muda, supaya hidup nyaman di hari tua. Tidak perlu muluk-muluk berinvestasi. Belajarlah menabung saja dulu, supaya terbiasa dalam menyisihkan uang.
Jika komitmen kamu menabung harian, mingguan, atau bulanan, realisasikan sesuai rencana. Disiplin dalam menyisihkan uang, usahakan jangan sampai terlewat. Sebab target atau tujuan keuangan akan bisa buyar. Semangat hanya di awalan saja, lalu berhenti di tengah jalan. Dan lebih parahnya jadi malas lagi untuk menyisihkan uang. Demikian penjelasan sederhana tentang cara mengatur keuangan, tentu tidaklah menjadi sesuatu yang banyak tanpa diawali dari jumlah yang sedikit. Semoga bermanfaat dan semakin menginspirasi kita semua untuk lebih berhemat. Jangan lupa dukung channel ini kalau kalian suka, like dan subscribe jika merasa terbantu dalam Anda mencari informasi.